Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di acara Nuni Nationwide University Network in Indonesia. Senang sekali saya Muhammad Sultan akan bersamai hadirin sekalian pada acara pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, akan saya bacakan beberapa peraturan webinar. Baik, yang pertama, kepada peserta webinar agar menonaktifkan audio Zoom selama pembicara melakukan presentasi. Dan dimohon untuk mengubah display nama Zoom dengan format sebagai berikut. Universitas asal, strip, NIM, strip, nama lengkap. Lalu untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pembicara selesai melakukan presentasi. Lalu silahkan mencantumkan pertanyaan pada fitur chat box atau menggunakan fitur raise hand. Lalu nanti akan diizinkan untuk berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. Lalu untuk semua peserta webinar, wajib mengisi link exit ticket untuk mendapatkan e-certificate. Link akan diberikan pada akhir sesi. Dan keseluruhan sesi webinar kali ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Untuk pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Irving Fitra Paputungan dari Universitas Islam Indonesia, yang akan dimoderatori oleh Ibu Ajeng Wulandari, Eskom Mkom Universitas Bina Nusantara. Ibu Ajeng Wulandari adalah lulusan dari Bachelor of Informatics, Duta Wacana Christian University, dan juga lulusan dari Master of Computer Science, University of Indonesia, serta beliau sekarang menjadi Internationalization and Partnership Program IPP Senior Officer di BINUS University pada 2021 hingga sekarang. Dan sekarang beliau juga merupakan lecturer or faculty member di Bina Nusantara University dari tahun 2020 hingga sekarang. Baik, tanpa buang banyak waktu, setelah ini akan langsung saya serahkan kepada Ibu Ajeng Wulandari selaku moderator. Baik, kepada Ibu Ajeng Wulandari, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sultan atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Irving, tim panitia Nuni, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan semua peserta seminar pagi hari ini. Selamat datang pada seminar kali ini. Perkenalkan tadi seperti yang Mas Sultan sudah memberikan intro bahwa pada pagi hari ini akan ada seminar berjudul Delivering AI for Business yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Irving Fitra Paputungan dari Universitas Islam Indonesia. Sebelum kita memulai seminarnya, izinkan saya untuk membacakan short bio dari pemateri kita. Bapak Dr. Irving Fitra Paputungan adalah senior lecturer di Departemen Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Beliau merupakan lulusan S1 dari Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia, S2 Teknologi Informasi dari University Teknologi Petronas Malaysia, dan S3 Teknik Elektro dari University Teknologi Petronas Malaysia. Fokus penelitian Dr. Irving banyak bergerak pada bidang optimization, data management, Internet of Things, dan sport informatics. Beberapa penelitian beliau terkait tentang bisnis seperti perancangan tampilan user interface dan user experience pada website penjualan kerajinan tangan Java Hands dengan metode design thinking, perancangan user interface dan user experience pada Place Plus menggunakan pendekatan user center design, implementasi, strategi search engine optimization pada startup iOSparing, design of Telegram bots for campus information sharing. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Irving untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cek sound dulu, suara saya aman? Jelas, Pak? Aman, oke. Jelas, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi ya, si pagi ini. Saya coba, saya dulu.
Share screen-nya. Oke, dan nampak ya. Baik, jadi bukan kuliah ya ini. Materi saya hari ini adalah tentang bagaimana AI dimainkan di dalam dunia bisnis. Nah, di sini presentasi ini disiapkan oleh kami berdua, yaitu Pak Dr. Domas Hatta Fudoli. Kebetulan beliau mengajar hari ini, di waktu ini. Ya. Beliau senior saya dalam urusan AI. Nah, saya di bagian bisnisnya. Nah, kebetulan saya juga pelaku bisnis. Begitu ceritanya. Jadi ini kombinasi. Kalanya materi-materi kita di sini sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa pengajar di bidang-bidang tertentu. Cuman pas home pimpah kebetulan yang jatahnya saya yang harus presentasi begitu. Nah, ini jadi nanti ada bagian-bagian yang memang disediakan oleh Pak Dr. Domas karena memang keilmuan dia ada di situ di bidang AI, sedangkan saya masuk di bagian bisnisnya. Nah, kami sendiri dari Universitas Islam Indonesia, kami tidak kebetulan saya dengan Pak Domas tidak juga dalam satu konsentrasi yang sama, cuman kita ada beberapa pekerjaan yang pernah kita lakukan bersama. Jadi ini kalau sebagai profilnya Pak Dr. Domas dulu ya kan, kita pernah bermain bersama dengan Pak Dr. Domas dalam beberapa pekerjaan smart system untuk travel itinerary ya kan, traveling, lalu ada di name entity ya kan. Nah, ini memang keilmuan beliau Pak Dr. Domas ada banyak di AI-nya. Kebetulan dia pemain utama di data science. Ya. Nah, beda dengan saya di sini benar-benar hanya pelaku bisnis kebanyakannya, ya kan. Saya sisi bisnis. Kalau dicek kebetulan saya berbisnis kecil-kecilan, masih levelnya ya level-level mikro mungkin lah ya, kalau kita bicara usaha gitu kan ya. Ada bisa dicek di Instagram saya. Sebenarnya ada juga di Facebook, cuman Facebooknya kurang up to date akhir ini. Saya yang terlalu sibuk ngurusin yang lain. Nah, sebenarnya itu juga publikasi yang saya sampaikan di situ hanya sedikit sekali kaitannya dengan bisnis. Jadi kebetulan kalau di Informatika UI itu kan ada jalur bisnis ya, perintisan bisnis. Nah, itu beberapa pekerjaan dengan mahasiswa saya. Ada sekitar sudah 5 atau 6 kelompok bisnis yang saya pegang. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa dihasilkan mereka yang relatif sudah disitasi oleh beberapa mahasiswa yang lain. Begitu. Nah, saya sendiri bermain di dunia bisnis memang juga belum lama sih ya, baru sekitar 2015. Ya. Kalau nanti dicek di Instagram itu saya banyak bermain di sport apparel, khususnya sepak bola karena saya suka sepak bola. Nah, kita kalau ngomongin AI untuk bisnis, ini ada story behind-nya gitu kan ya. Ini kan yang ngehit akhir ini. ChatGPT ya kan. Mulai heboh, banyak nih webinar-webinar akhir ini kan. Bagaimana mungkin bukan mengatasi, bagaimana berkompromi dengan ChatGPT untuk dunia akademisi, lalu sisi etika lah, dan seterusnya. Ini menjadi concern di akhir ini kan ya. Bagaimana ChatGPT bisa menjawab banyak pertanyaan, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
Saya sih memanfaatkan ChatGPT lebih banyak untuk parafrase, ya, parafrase kalimat. Saya banyak terbantu dengan ChatGPT ketika mau menulis publikasi. Nah, cuman banyak mahasiswa konon katanya yang memanfaatkan ChatGPT untuk keperluan akademisnya. Ya, plus minusnya ada. Itu bukan menjadi pembahasan saya hari ini, karena sini hanya sebagai pemanis cerita saya hari ini, bahwa ini salah satu isu yang melatar belakangi kenapa saya di sini sepakat untuk ngomongin AI begitu. Ada, kalau misalnya teman-teman, saya tidak mau sebut, tapi ini salah satu marketplace platform ya. Mungkin pernah teman-teman lihat, karena ini kebetulan saya akhir ini ya memang kebetulan juga bisnis saya kaitannya dengan sport apparel, sepatu sepak bola, olahraga ya. Jadi munculnya rekomendasinya seperti ini. Suatu ketika saya pernah kaget juga, saya baru googling tentang daerah-daerah kawasan wisata di beberapa negara, karena saya mau mendatangi negara tersebut. Kok di Instagram saya sudah muncul itu rekomendasi. Apakah Anda mau menginap di hotel ini di negara ini? Itu menarik sekali. Artinya ada sesuatu yang berjalan, bekerja di balik layar, hal-hal yang kita ketikkan di internet tanpa kita sadari, lalu menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Ya, saya yakin teman-teman pasti di sini sudah pernah mengalami itu semua. Nah, ini juga kalau misalnya di Instagram tuh kalau sering buka reel tertentu ataupun profil tertentu, pasti akan ada reel-reel tambahan yang muncul sebagai iklan karena kita membuka reel-reel yang sejenis, ya, ataupun profil yang sejenis. Ataupun nih kalau sekarang nih di AirAsia itu sudah ada chatbot ya, dulu namanya Ava. Saya sebenarnya udah jatuh cinta sama si Ava, kenapa sekarang diganti si Bo ya. Patah hati saya kayaknya ini. Entah sejak kapan. Terakhir sih saya chatting sama si Ava itu di awal tahun ini ya. Entah kenapa kok sekarang udah jadi si Bo nih. Ya, ini adalah salah satu hal-hal yang bisa kita katakan menarik untuk diadopsi. Ya, kebetulan untuk chatbot ini saya dengan teman saya berhasil membuat satu Telegram chatbot di tahun 2018, ya, 2018, 17 akhir lah. Karena itu akhirnya dipresentasikan di tahun 2018. Nah, untuk informasi kampus tapi waktu itu. Itu sebenarnya kaitannya dengan bagaimana berkoordinasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang banyak bertanya-tanya terkait dengan informasi kampus. Ya, gitu. Nah, itu story-story kecil yang melatar belakangi kenapa sih kita ngomongin AI untuk bisnis, bagaimana AI membantu bisnis. Ya. Nah, ini kuliah 7 menit sedikit lah ya tentang AI. Saya tidak ingin melangkahi, mungkin ada senior-senior di sini yang lebih paham tentang AI. Mohon maaf kalau nanti ada kesalahan yang saya sampaikan ya. Jadi AI itu apa ya kan? Kita kalau bahasa Indonesianya ya kecerdasan buatan, intelijen ya kan, artificial intelligence. Nah, itu ya bagian dari ilmu komputasi ya kan, ilmu komputer ataupun informatika ya. Ya yang kaitannya dengan data processing yang hasilnya ataupun proses yang dilakukan itu mirip seperti kecerdasan yang ada di manusia.
reasoning, learning, ya kan, improvement, itu ada, walaupun mungkin belum 100% mirip, ya, belum 100%. Ya masih belum ada yang bisa mengalahkan otak manusia. Ya. Nah, karena memang arahnya bukan untuk mengcopy human behavior, tapi arahnya adalah efisiensi dan efektivitas dari sebuah proses. Jadi bukan betul-betul menggantikan. Ya. Saya masih percaya dan harusnya kita percaya otak manusia adalah yang terbaik, gitu kan ya. Karena tidak dibuat-buat. Karena artificial intelligence itu kan kecerdasan yang dibuat-buat. By design-nya kan kita kan memang otak manusia lebih baik, gitu. Nah, sehingga di sini konsepnya itu membantu saja, membantu. Ya. Jadi membantu terutama memutuskan berdasarkan data-data yang dia punya, knowledge base yang ada, gitu kan ya. Dengan kalkulasi-kalkulasi tertentu, ya kan, parameter yang mungkin banyak banget, mungkin kita bisa, gitu kan ya, dengan otak kita, tetapi mungkin tidak secepat kalau dibantu AI dalam mengkalkulasi. Nah, saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman di sini yang kalau ngitung tidak lagi pakai kalkulator untuk perhitungan yang ya apalah ya, katakanlah ngitung-ngitung pemasukan bulanan ataupun pengeluaran bulanan, nggak lagi pakai kalkulator ataupun nggak lagi pakai Excel, masih ada atau tidak. Nah, percayalah, bisa sih bisa, tapi secara efektivitas dan efisiensi akan beda kalau kita pakai bantuan. Nah, tapi memang kita perlu pahami juga bahwa memang tidak akan bisa menggantikan 100%. Nah, ini ya, kalau dulu ada guyonannya adalah, kan sekarang udah banyak robot-robot ya, AI gitu kan ya, bantu proses, bahkan ada dokter operasi dibantu robot gitu kan ya, keren banget. Buat saya oke lah, operasi kita tidak dibius, terserah lah. Tapi ada satu robot yang agak buat saya menarik, yaitu robot yang bisa menggantikan dokter gigi. Nah, saya nggak tahu nih kalau teman-teman di sini seberapa mau diperiksa gigi oleh dokter gigi yang dia statusnya robot. Saya nggak bakal mau. Periksa gigi itu bisa dikatakan seperti live ya, live action. Sakitnya saat itu juga, tapi memori sakitnya itu bisa lama, gitu kan ya. Nah, itu kalau kita bicara satu teknologi berbasis AI yang sekarang sudah mulai diterapkan. Nah, begitulah cerita tentang AI. Jadi pada prinsipnya adalah membantu, ya, bukan menggantikan, membantu. Nah, ini satu mindset yang coba harus kita pahami dulu buat siapapun pelaku, terutama pelaku bisnis. Nah, kita masuk di bisnis prosesnya. Nah, di sini ada 5 bisnis proses yang pada umumnya terjadi di bisnis-bisnis. Nah, ini memang, mohon maaf lahir batin ya, cerita AI untuk bisnis ataupun bisnis dibantu AI itu memang masih banyak konsentrasinya itu di skala menengah ke atas sih sebenarnya. Kalaupun kecil, saya masih agak belum melihat seberapa kecilnya ya, karena di Indonesia sendiri kan kita ada bicara bisnis usaha. Itu ada mikro, kecil, menengah, dan yang di atas itu. Nah, kalau yang AI, berbasis AI ini yang akan saya ceritakan di bagian improving business process ini,
itu lebih dekat ke menengah ke atas. Ya, semisal customer service. Kan kalau bisnis kecil-kecilan, warung gitu, customer service-nya apa sih? Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Ya. Tapi kalau bisnisnya yang sudah punya capital, kalkulasi tertentu, nah barulah mereka memikirkan tentang customer service, human resource, karena harus ada karyawan, ya kan? Lalu memikirkan penjualan bulan ini, penjualan, prediksi jualan bulan depan, ya kan? Bisa ngukur untung rugi berapa persen, lalu bagaimana marketingnya, lalu tentunya ada manufacturing operation. Nah, ini hal-hal seperti ini, saya kok tidak yakin ini ditemukan di level bisnis ataupun usaha kecil ataupun mikro gitu. Ya mungkin kalau teman-teman googling ya di internet ngomongin AI untuk bisnis kecil gitu, banyak informasinya, ceritanya banyak, tapi yakinkah bisnis kecil itu sudah memanfaatkan itu atau tidak? Ya, kita bahas coba satu persatu di sini. Mungkin saya supaya juga tidak berlama-lama karena puasa udah mulai agak seret-seret dikit ya. Nah, kalau di bagian customer service ada dua hal yang biasa AI mainkan gitu ya, AI support dari AI ya. Pertama di workload reduction, tadi contohnya penggunaan chatbot itu salah satu bentuk customer service yang berbasis AI. Nah, di situ biasanya ada nanti yang modelnya berbasis natural language processing, NLP di situ. Cuman ya lagi-lagi mungkin saya tidak melihat orang di dunia, di negara lain ya. Saya kalau melihat bagaimana percakapan ataupun netizen kita lah ya, kalau ngomongin tentang chatbot, banyak yang tidak puas karena merasa mereka tidak berhadapan langsung dengan manusia. Saya nggak tahu teman-teman di sini misalnya diminta menelpon customer service lalu mendapati tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk layanan ini. Kalau saya pasti akan pilih 0 langsung, berbicara dengan operator. Udahlah, apa-apa dengan operator. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang menjadi tantangan gitu kan ya. Sudah ada chatbot kalau kita ngerti, tapi nggak puas karena nggak bisa ngobrol langsung dengan operator. Nah, cuman harusnya kita nih sebagai akademisi ya memahami bahwa ini adalah salah satu bentuk support dari kecerdasan buatan dalam hal customer service. Ya. Jadi dengan seperti ini kan banyak yang bisa terlayani tanpa harus mengangkat telepon ataupun mengetik gitu kan ya. Walaupun nanti endingnya bisa jadi kalau nggak terjawab semua kirim email gitu kan ya. Atau kita bicara productivity improvement ya. Jadi ada hal yang bisa diimprove dalam proses memproduksi sesuatu. Nah, kaitannya dengan customer service juga. Kalau itu contohnya di situ adalah Metel ya. Metel itu kalau nggak salah perusahaan telekomunikasi. Yaitu dulunya mereka punya banyak masalah ketika banyak komplain dari customer. Kalau ya kayak gampangannya kita mudahnya di sini apa ya IndiHome lah ya, IndiHome banyak komplain, banyak keluhan karena ada kegagalan teknis. Mereka punya isu si Metel ini saat itu adalah bagaimana memberikan tiket untuk komplain tersebut. Nah, itu AI membantu.
di situ. Jadi ada yang bisa diselesaikan tanpa tiket, good. Tapi kalau yang memang unresolved, maka dibuatkan tiket. Nah, ini untuk proses itu ya. Penyelesaian itu mereka dibantu oleh AI di Metel saat itu. Jadi action-nya apa, customer sudah bisa terbantu di zaman itu. Itu untuk ya setidaknya customer merasa bisa terlayani. Ya, walaupun kalau kita lihat misalnya chatting, ya ini cuman ada kalanya ya yang saya perhatikan, bagus sih punya chatbot, tetapi beberapa chatbot itu dalam tanda petik kerjanya seperti apa ya istilahnya, manusia dalam hal waktu. Saya kadang saya pernah punya ada website, nggak ingin sebutkan websitenya ya. Ketika menangani komplain itu dia perlu waktu. Ya chatbotnya dia bilang, oh maaf nanti akan dijawab. Ya ada hal yang bisa langsung terjawab ya, tapi ada hal yang dia kayak harus sepertinya dia dibaca dulu karena tidak disupport kalimat tersebut sepertinya ya. Dia harus dibaca dulu lalu nanti ada yang membantu. Tapi ya lagi-lagi mungkin belum AI banget. Itu ada. Ya ini tuh cerita, tidak perlu saya sebutkan websitenya, tapi ada. Ya ada kalanya tapi malah kita suka gitu loh dengan chatbot yang masih dibantu manusia. Malah suka. Ya ada yang tidak, tapi ya itu tidak bisa kita menyukai semuanya. Nah, yang kedua di bisnis ini kita ngomongin di human resource. Nah, namanya human resource SDM biasa lah ya hubungannya dengan karyawan, untuk rekrutmen, training, personalize. Nah ini contoh yang dilakukan di Vodafone saat itu, tapi saat itu yang cerita zaman itu 2017, mereka sudah pakai screening berbasis AI. Ya, ada robot yang ya semacam robot ataupun agent based application yang digunakan untuk screening para pencari kerja melalui kalau tidak salah seperti mengisi kuesioner begitu ataupun survei yang artinya mereka mengisi sebuah form lalu itu akan di screening sehingga nanti mana yang sesuai dengan apa yang diberikan secara knowledge di dalam robot tersebut maka dia akan terseleksi. Itu yang sudah dilakukan Vodafone. Saya nggak tahu apakah di Indonesia ini sudah ada yang SDM sudah menggunakan hal-hal seperti ini kaitannya dengan rekrutmen karyawan ya sudah mengoptimalkan untuk menggunakan AI. Ya, mungkin nanti kalau ada teman-teman di sini yang lebih tahu timbang saya, bolehlah nanti saya dikasih tahu. Ataupun HR ini kaitannya dengan karyawan pasti ada development skill buat karyawan. Nah, beberapa perusahaan besar juga sudah mengoptimalkan AI untuk memberikan rekomendasi pelatihan apa yang tepat. Ya. Di LinkedIn itu kelihatan sih kalau kita punya experience apa, pekerjaan kita apa, maka biasanya akan direkomendasikan pelatihan apa yang bisa kita ambil. Ya. Nah, itu sangat mungkin sekali. Nah, itu bisa dioptimalkan kalau teman-teman nanti bekerja di SDM. Jadi supaya tidak harus semua karyawan mendapatkan satu pelatihan yang sama, kecuali memang yang basic ya. Tapi kalau udah advance-nya ya specialized, personalized, spesifik. Ataupun kaitannya dengan reward, promosi. Ya udah saatnya juga sih sekarang ini kita kalau memberikan
reward, ataupun kalau di dosen tuh ada remunerasi kan ya, itu ya berbasis AI juga sih harusnya, tidak cuma berbasis kalkulasi ya kan. Nah, ini contoh yang sudah ada di link yang saya berikan itu. Di situ ada cerita bagaimana memanage karyawan supaya tidak apa ya, ada kegalauan ataupun pikiran tentang promosi yang mereka dapatkan itu nanti bakal bagaimana, ataupun reward yang bakal didapatkan. Nah, di mana-mana sih logikanya kalau perusahaan yang bagus pasti akan berbasis performance based reward. Nah, saya itu sangat mungkin sekali kalau dikasih AI di dalamnya, ya. Ataupun di sini kalau kita bicara churn detection, churn ini konsumen yang apa sih istilahnya, meninggalkan kita. Ya, di sini mungkin juga karyawan yang jadi malas lah kerja di situ. Nah, itu bisa dideteksi juga melalui AI, ya. Nah, kalau bicaranya karyawan yang seperti itu mungkin bisa jadi terdeteksi juga melalui SDM, harusnya bisa mendeteksi juga karyawan-karyawan yang seperti itu. Ya, karyawan yang mutung misalnya, bahasa nggak tahu, paham nggak ya tentang mutung ya? Mutung karena tidak mungkin secara reward nggak sesuai nih rewardnya, ada kekecewaan. Nah, itu harusnya bisa terdeteksi mungkin melalui kuesioner. Nah, itu tadi tentang human resource. Kalau kita masuk di bagian sales, ini memang biasanya di dunia bisnis yang paling diperhatikan ya, karena kaitannya dengan income generate itu di bagian sales, penjualan. Itu biasa AI memang digunakan untuk membuat prospect list, ya kan, barang-barang ataupun orang-orang yang customer yang layak kita di prospek. Pernah ya dengar MLM, tiba-tiba teman lama nggak pernah ketemu nelpon, Ving, ketemu yuk di hotel sini ya, saya ada acara. Wah, datanglah, makan di prospek gitu kan ya. Nah, jadi AI bisa dimanfaatkan seperti itu untuk membuat ini orang-orang yang bisa di prospek. Saya nggak tahu apakah kalian teman-teman di sini ada yang masih menerima WhatsApp liar dalam tanda petik ya. Misalnya permintaan sumbangan lah apa ya kan, apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya kan. Mungkin banyak, tapi saya nggak tahu. Saya sih banyak dapat seperti itu. Saya nggak tahu dapatnya kontak saya dari mana. Bisa jadi mungkin sih saya ada kalanya ngisi pulsa di counter gitu, ataupun melalui ini sobekan alamat kurir gitu kan ya, entah Tiki, JNE dan seterusnya, itu mungkin sekali sih ada ya kan. Nah, itu yang masih tradisional. Nah, kalau AI ya mungkin dia sudah melihat satu pola tertentu, sehingga ini yang banyak dibeli misalnya, sehingga bisa memberikan prospek. Ini ya tahun ini yang dijual paling banyak ini. Kalau saya dulu waktu masih turun langsung di awal-awal saya jualan sepatu bola itu, memang saya petakan ya barang-barang yang musim-musim hujan, begini sepatu yang laku. Musim-musim ini ya kan, kalau pas mau ada Piala Dunia orang pada cari ini, kita petakan. Nah, bisa juga kita memprediksi ya sama. Nanti penjualan sekarang bagus nih, besok lagi bagus. Kita prediksi ya paling tidak bulan depan kita bisa target segini lah. Ya. Nah, itu AI bisa digunakan. Nah, setidaknya juga untuk menuju
keuntungan yang diharapkan itu ya kan, langkah apa yang bisa dilakukan, ya langkah apa yang dilakukan sehingga penjualannya itu bisa sesuai target. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa AI support, ya, mempelajari pola penjualan tadi kalau barangnya, termasuk barangnya, lalu cara penjualannya, ya, AI. Nah, AI juga bisa dipakai untuk mengimprove leads. Apa sih itu leads? Leads ini adalah customer, ya. Bisa kita katakan customer yang dia apa ya istilahnya, ya yang akan kita kejar gitu kan ya. Karena ternyata gini, leads itu ada beberapa tipe leads ya, leads step lah. Saya kurang leads itu ada beberapa kategorisasinya. Ya pertama leads yang masih biasa. Leads itu mungkin saya ulangi lagi, leads ini adalah orang ya, customer, konsumen yang tertarik pada sesuatu yang kita jual. Nah, ada 4 kalau nggak salah leads itu. Entah leads yang baru, misalnya kalau Instagram tuh baru lihat-lihat Instagram kita, itu adalah salah satu bentuk tipe leads yang masih di tahap lihat-lihat. Tapi ada juga leads yang sudah mulai tanya-tanya gitu kan ya. Nah, itu udah satu tahap tertentu juga, yaitu tipe leads juga yang udah. Ataupun ya kalau Anda misalnya di sini ada yang sambil jualan online, ada tuh kan ya customer yang jangan nanya mulu ya, beli nggak gitu kan ya. Dia nanya, barangnya ada nggak, ready nggak? Ready, udah diam gitu kan ya. Oke nih, nanti siang mau saya transfer. Kasih nomor rekening, diem maksudnya, itu kan ada tanya. Banyak tanyanya, nggak banyak belinya. Atau ada yang mungkin juga sudah leads yang sudah sampai menggunakan barang kita. Nah, lalu mungkin belum melalui pembelian ke kita atau melalui orang lain, tapi menjadi tertarik terhadap barang kita. Ya. Ada juga leads yang memang ya sudah mencoba dan mungkin sudah sempat membayar tapi untuk skala yang kecil. Nah, ini leads-leads seperti ini yang kalau bisa memang dibantu AI, ya AI bisa membantu di situ untuk mengimprove ya bagaimana orang supaya banyak dulu di tataran yang baru lihat-lihat, lalu makin banyak yang tanya-tanya, lalu pada akhirnya mencoba barang kita. Begitu. Nah, itu bisa diterapkan. Nah, itu tadi ngomongin sales ya. Lalu kalau kita ngomongin marketing, ini 2 hal ya di dalam bisnis tuh yang hubungannya dengan income, marketing dengan sales tadi income ya, dan setelah itu yang paling utama ya karena bicaranya income, setelah itu marketing. Memang marketing juga keluar, tetapi dia sangat berkaitan erat sekali dengan jualan kita. Ya, personalized recommendation. Ya, jadi kalau ada beberapa sistem-sistem pendukung keputusan, decision support system untuk ya tadi yang saya contohkan Tokopedia tadi ya, bisa memberikan rekomendasi barang gitu kan ya. Oh ternyata ada nih di kota sana lebih murah di toko sana. Yaitu untungnya menggunakan kita sebagai user menggunakan marketplace itu enaknya kan di situ. Kita akan mendapat beberapa recommendation terkait dengan barang yang kita perlukan. Apalagi tadi berbasis pencarian. Ya, kita udah nyoba nyari-nyari, wah, ternyata ada rekomendasi. Nah, ya itu salah satu cara
AI untuk membantu marketing gitu kan ya, memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ya. Kalau yang saya pernah buat dengan mahasiswa saya itu yang membuat sistem untuk merekomendasikan tempat nongkrong anak muda. Ya, ada banyak kan ngehit ya zaman itu, kafe-kafe, booking space, ya gitu ya. Nah, kita buatkan nih satu aplikasi yang bisa membantu memberikan rekomendasi kalau mau kerja di mana sih, nongki di mana, nah itu bisa. Nah, churn reduction tadi saya bilang ya, memang dalam dunia bisnis churn ini sesuatu yang harus dihindari. Orang meninggalkan bisnis kita, barang kita tidak dilirik lagi, ini pasti ada masalah. Nah, ini harapannya melalui marketing yang berbasis AI bisa dikurangi. Supaya mereka stay. Please don't leave us. Banyak tuh caranya. Saya nggak tahu teman-teman masih pernah dapat SMS atau apa yang bernadakan lama nggak login nih. Kemudian ya, ada barangmu belum di check out nih. Padahal itu memang kita suka naruh di keranjang yang banyak banget ya, entah kapan belinya kan. Tiba-tiba habis barangnya. Itu bentuk-bentuk marketing yang untuk mengurangi churn ya. Orang meninggalkan kita. Harus didekati. Memang kita juga masih punya budaya yang kadang harus dibelai-belai dulu gitu ya, supaya mau gitu ya. Nah begini juga untuk menggait customer supaya tidak pergi ya kan. Kita kasih tawaran-tawaran insentif. Saya nggak tahu ada teman-teman yang pernah ditelepon kayak misalnya TV kabel lah ya. Pak ini Pak Irving ada promosi loh Pak, kalau langganan bulan depan kita ada promosi channel tambahan, sepertinya menarik sekali. Begitu dicoba ya kena zong juga gitu kan ya. Nah, seperti itu, memberikan insentif-insentif. Nah, AI ini bisa memprediksi mana customer yang bisa digunakan untuk memprediksi mana customer yang kira-kira akan meninggalkan kita dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, supaya mereka tidak meninggalkan, ada listnya, ya saat itulah dilakukan suatu action. Tadi yang berbasis insentif. Ya, kasih diskon, Pak. Beli ini nanti gratis 1. Ya cuma untuk mereka, tapi misalnya cuma 2 bulan pertama aja. Setelah itu bayar penuh. Begitu. Ya, jadi bisa sebenarnya. Ya, kita untuk memprediksi orang-orang yang akan meninggalkan bisnis kita. Ya, konten jelas. Kalau kita bicara konten, AI bisa membantu melalui NLP ya kan, membaca log-log proses penjualan kita ya kan, search engine tadi itu bisa. AI sangat membantu marketing di situ. Ini saya lewatin. Yang terakhir di bagian manufacturing operation. Nah, ini kalau yang memang sudah skalanya sampai memproduksi sesuatu ya. Nah, makanya saya katakan di sini kalau bicara usaha kecil kok nggak yakin ya. Mungkin home industry yang kecil mungkin lah ya. Kerupuk misalnya itu termasuk ada manufacturing-nya. Ya. Yang pertama dilakukan AI bisa mensupport quality control-nya dengan prediksi kualitas. Wah, ini nanti bisa nggak bagus nih. Mungkin tidak prediksi, tapi deteksi quality yang tidak bagus dengan kriteria-kriteria tertentu. Baik AI-nya itu diterapkan secara komputasi ataupun berbasis device, misalnya pakai sensor, ya kan? Sensornya udah yang langsung cerdas, itu bisa juga. Nah, jadi banyak hal-hal yang
bisa disupport AI kaitannya dengan manufacture, hubungannya dengan quality control. Kalau yang pakai kamera ya mungkin melihat apa itu roti yang nggak bagus misalnya, ya kan, seperti itu. Ataupun kaitannya dengan maintenance, bisa memprediksi kapan bakal, kalau yang di dunia network itu kapan akan ada downtime gitu kan ya, sehingga jangan sampai terjadi downtime itu bisa diprediksi. Nah, ini salah satu dulu waktu saya S3 ini menjadi salah satu isu besar di dunia cloud computing saat itu. Nah, riset saya S3 hubungannya dengan cloud computing. Itu bagaimana memprediksi bakal terjadinya masalah di network. Nah, itu yang saya lakukan menggunakan optimisasi. Di titik-titik tertentu kita siapkan insentif melalui proses yang melalui perjanjian. Begitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan dalam dunia manufacture, dalam proses manufacture, terutama kaitannya dengan maintenance. Diprediksi kapan akan bermasalah ataupun kapan harus melakukan maintenance. Oh, kemarin maintenance-nya sudah ini, besoknya apa, besok lagi apa. Itu AI bisa dimanfaatkan. Nah, itu tadi 5 proses ya, 5 proses di dalam bisnis yang bisa ditingkatkan melalui AI. Nah, kalau kita bicara, selanjutnya kita akan bicara apa sih yang sebenarnya banyak terjadi di dunia ini, ya kan? Ini sebagai informasi umum saja buat teman-teman di sini. Bagaimana sih AI membantu real world application? Ya, kalau AI yang regression supervised itu bisa membantu prediksi saham misalnya. Ada nggak teman-teman sini yang suka bermain forex lah, apalah ya semacam itu. Nah, saya yakin pasti akan tahu lah dunia-dunia tentang prediksi. Ya. Nah, bisa juga untuk klasifikasi. AI bisa digunakan untuk klasifikasi, ya kan? Meng-assign ke kelas tertentu, labeling tertentu, ya kan? Kalau email itu ada spam atau not spam misalnya, ya kan? Ataupun kita bisa melakukan clustering yang unsupervised. Kalau kita, ini sudut pandangnya dari AI-nya dulu ya. Supervised learning, terutama clustering itu bisa digunakan untuk menggrouping similar data. Ya. Nah, setidaknya kita jadi tahu profil dari grup tersebut, cluster tersebut. Ya, ini bisa digunakan untuk market segment. Jadi kita bisa, ini juga sering dilupakan. Saya katakan berdasarkan pengalaman saya di lapangan berjualan. Beberapa pelaku bisnis itu melupakan market segmentasi. Ya. Sebenarnya barang kita itu segmennya siapa sih? Lalu untuk segmen tersebut apa sih yang harus saya lakukan? Nah, itu perlu juga dilakukan di situ. Ataupun kalau bisa juga dilakukan untuk anomaly detection. Ya, kalau di dunia bisnis yang mungkin udah agak bagus digunakan untuk fraud checking transaction, ya kan? Wah, ini transaction yang fraud ini, sehingga tidak diproses misalnya. Itu sudah banyak ya dilakukan juga. Service, personalized service atau produk tadi ya, menggunakan rekomendasi, scoring system, tadi decision support system itu banyak menggunakan scoring tekniknya ya. Ataupun tadi juga deteksi klasifikasi yang kaitannya dengan beberapa hal yang ada polanya, sehingga itu bisa di recognition dulu. Ya. Itu teknik yang bisa dipakai apapun lah, recognition, image kayak audio kayak dan seterusnya. Ataupun menggunakan computer vision karena untuk mendetek
image tadi ya, misalnya roti yang tidak bagus, ataupun bisa juga melalui sentimen, ya, itu bisa menggunakan NLP. Ya, kita bisa pengen tahu sentimen tentang barang kita yang kita jual, gimana sih di dunia, di media sosial, bagaimana sentimen terhadap barang kita. Nah, dianalisis pakai AI. Atau bisa juga melakukan reinforcement learning, ya kan? Ini saya yakin juga teman-teman sudah paham bagaimana reinforcement learning bisa digunakan untuk mengoptimize proses, katakanlah proses bisnis yang kita lakukan. Oh, ada masalah di sini karena dipelajari, lalu diterapkan lagi, training terapkan lagi, ya. Nah, cuman memang paling banyak digunakan di dalam otomatisasi ataupun gaming, ya, untuk self learn, ya. Lalu bisa juga teknik AI kaitannya dengan searching digunakan untuk tadi optimisasi searching, ya. Ada kalanya kalau kita googling barang tertentu itu sudah bisa ada rekomendasi searchingnya dengan, ya. Oh iya, kita mencari sepatu bola yang hits sekarang apa, oh itu udah langsung keluar. Tapi berdasarkan history kita biasa cari barang apa, pas kita klik dia akan memberikan rekomendasi yang relevan buat kita. Nah, ini juga masalah salah satu riset yang masih open, ya. Personalized recommendation, tapi bukan berbasis pencarian, tapi langsung berbasis histori. Ya, begitu. NLP juga bisa digunakan untuk memainkan teks ataupun dokumen, gitu kan, ya. Entah diprediksi ataupun biasanya untuk deteksi sih, ya, membaca, ya. NLP digunakan untuk itu, sehingga bisa juga untuk membuat virtual assistant tadi, chatbot, bisa dikasih NLP di dalamnya, ya. Apple Siri itu salah satu juga implementasi AI. Cuman kalau Apple Siri itu masuk kategorinya, jadi AI itu sebenarnya dibagi dua sih, ya. Dalam dunia AI ada narrow AI dengan strong AI. Kalau yang narrow AI ini yang spesifik, dan dia kerjanya ya sesuai dengan knowledge yang dia punya saja di situ. Tapi kalau yang strong itu ya dia bisa melingkup lebih banyak knowledge-nya. Ya, artinya scope-nya lebih gede. Nero ya jelas tadi Nero. Dia khusus Apple Siri cuma bisa di Apple saja gitu, ya. Dan untuk menjawab permasalahan yang dia tahu saja. AI untuk forecasting menggunakan time series, ya. Generate language sudah mulai banyak, ya. Kalau kita nge-zoom gitu, tiba-tiba udah ada auto captioning, itu salah satu bentuk language generation, ya, walaupun mungkin ada yang nggak pas. YouTube captioning itu juga ada, ya. Robot IoT itu bisa dipakai, ya kan? Artinya AI juga diterapkan di situ, ya, untuk membantu proses-proses yang ada di robot, ya. IoT itu pun sudah banyak. Sekarang tidak cuma IoT membuat lalu monitor, tetapi setelah dimonitor diapakan, ya. Sehingga bisa digunakan untuk proses yang lebih baik, ya. Deep learning teknik sudah banyak digunakan juga dalam proses-proses deteksi atau prediksi, ya. Di sini contohnya language translation. Ini juga masih jadi isu penting di dunia riset, ya. Language translation yang menggunakan deep learning supaya translate-nya itu lebih natural, ya, natural. Jadi kombinasi di situ. Augmented intelligence juga perlu dibantu oleh AI, ya kan. Tapi ya hampir semua sih sekarang
AI bisa membantu augmented intelligence ataupun automatization proses. Udah banyak AI yang ini memang yang paling basic lah ya. Nah, menutup presentasi saya di hari ini, presentasi yang tidak banyak, kita coba memikirkan untuk bisnis-bisnis yang skalanya mikro lah ya, ataupun small, yang saya katakan small banget. Gimana sih sebenarnya, apakah mereka benar-benar bisa memanfaatkan AI? Jamu gendong, simbok-simbok jamu gendong, gimana cara mereka memanfaatkan AI ya? Menjadi pertanyaan juga. Mereka jualan, ada yang beli aja udah syukur gitu kan ya. Mungkin ada kalanya mereka jualan yang penting bisa jalan-jalan gitu kan ya, muter-muter. Nah, mungkin AI bisa dimanfaatkan untuk pencarian rute, jualan jamu ketika masuk kampung ataupun perumahan yang udah seperti gang-gangnya kayak maze gitu kan ya, di kampung, apalagi kampung kan banyak ada lorong-lorong kecil gitu kan ya, lewat sebelah rumahnya siapa ya kan, ya atau mungkin lewat dapurnya siapa gitu kan. Nah, bisa dibuatkan mungkin optimisasi untuk pencarian rute. Apalagi misalnya udah ada daftar pesanan ya. Oh, yang pesen jamu saya hari ini untuk beras kencur di sini ibu ini, bapak ini ya kan. Wah, titik-titiknya lalu dicari ini rutenya. Mungkin pakai Google Maps bisa juga sih ya. Mungkin ada kampung-kampung yang tidak terdeteksi oleh Google Maps tadi yang gang-gangnya kecil sekali cuma bisa orang lewat. Itu mungkin sekali AI membantu. Ya, jamu gendong. Itu pun kalau yang di pasar malam, gimana cara memanfaatkan AI? Ya, pedagang-pedagang di pasar malam itu. Mungkin bisa memahami dengan saya jualan apa di daerah tersebut. Jangan sampai saya menjual sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan di daerah tersebut. Ya, dia sudah tahu market base analisisnya misalnya. Bisa digunakan AI di itu. Ya. Nah, cuman ada isu lain, bagaimana kalau kaitannya dengan yang culture base? Bagaimana komparasinya dengan AI base? Culture base misalnya, kalau di kampung-kampung itu kan ada kalanya kita jualan, ya itulah ya, kalau tukang obat tuh gampangannya kalau di pasar. Percayalah tukang obat itu laris, yang nonton banyak, ya kan? Perkara dia jualannya entah level higienisnya nggak jelas, BPOM-nya nggak jelas, tapi ya laku juga gitu kan ya. Malah kalau dia disuruh pakai AI, bingung. AI itu apa? Ya, apakah itu jenis obat tertentu atau bisa jadi standarisasi tertentu yang dia harus pakai? Bingung kalau ya, karena kulturnya memang kultur tukang obat ya seperti itu gitu. Dia punya kekuatan, tukang obat itu adalah di mulut dia gitu. Tidak mungkin ini mau di AI kan bagaimana? Kekuatannya ada di mulut dia. Bagaimana berstand up komedi untuk menjual obat gitu kan ya. Nah, ini hal yang coba kita pikirkan bagaimana untuk membantu menyelesaikan culture based business. Ya. Atau bagaimana kaitannya ketika kita bicara AI based marketing ataupun sales, tapi kita ketemu dengan policy, orang-orang yang berjualan melalui policy. Ingat ya, ini saya kasih contoh gambar di situ, tapi ini cerita zaman itu sih ya. Mau masuk Ragunan, buat yang pernah masuk Ragunan. Atau mungkin memang objek wisata kebetulan yang dekat sih itu Ragunan. Zaman-zaman itu awal-awal harus beli kartu kalau masuk. Ini kan salah satu bentuk policy based marketing, sales, jualan kartu, wah, laris kartunya. Kan berbasis policy, ya kan? Ataupun apa ya, obat yang
harus selalu dikonsumsi ya. Kita pendekatannya melalui policy, ya. Sehingga akan meningkatkan jualan kita. Ini memang ada trik. Saya tidak ingin membahas lebih jauh. Mungkin ada sisi-sisi politiknya, tapi ya ini yang juga perlu menjadi perhatian. Bagaimana sih komparasinya ketika kita sudah nawaitu niat jualan berbasis AI, tapi kalah juga sama yang berbasis policy. Jualan kita malah ketekel sama orang-orang yang berjualan berbasis policy. Atau bahkan yang bagaimana ini, yang poin terakhir, gimana nih kita berhadapan dengan orang-orang yang juga masih berpikir secara tradisional dalam proses akuntansi mereka. Pencatatan keuangannya masih pakai kertas yang istilahnya mereka belum bisa move on gitu loh ke digitalisasi ataupun bahkan mau pakai AI. Mereka jualan mereka mungkin belum banyak. Bahkan suatu ketika saya pernah berdiskusi dengan satu MKM di satu kecamatan di Jogja sini. Salah satu keluhan yang sering diomongkan oleh pelaku UMKM itu adalah, Pak Irving, kita ini agak masalah nih Pak. Bagaimana ya membuat pencatatan keuangan yang baik ataupun bisa tersupport secara digital sehingga keuangan kami itu tidak mudah tercampur. Kadang ya modal kepakai juga buat beli beras dan sebagainya ya. Serba salah. Nah, memang sisi-sisi tradisional ini tidak bisa kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwa di level tertentu memang masih sulit untuk tersentuh AI. Ya. Gimana tadi saya pernah memperhatikan zaman itu persaingan ojek online itu memang ada satu masa yang memang sulit untuk diterima ojek pengkolan gitu. Tapi pada akhirnya ya mulai bisa menerima juga. Ya. Itu hal-hal yang perlu ada riset tambahan. Nah, ini buat teman-teman yang silakan kalau yang suka di dunia itu lakukan riset hal-hal ini. Kali aja bisa ada satu insight yang didapat. Baik, mungkin itu saja presentasi saya pagi hari ini. Takutnya saya kelamaan. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ajeng. Oke, terima kasih Pak Irving atas sharing-sharingnya nih. Jadi ya teman-teman seperti yang teman-teman tahu, memang AI memang sekarang lagi happening banget, dan tentunya kalau teman-teman mau mengembangkan bisnis, nah ini sangat membantu. Tadi kan Pak Irving juga sempat jelasin bisnis-bisnis bisa diimprove nih dengan penggunaan AI, baik dari tadi yang penjelasannya customer service, human resource, dan lain-lain. Dan juga tadi ada beberapa tantangan-tantangan yang mungkin nanti teman-teman yang di sini bisa memecahkannya juga nih. Nah, mungkin di sini saya buka sesi Q&A nih bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin ada ide-ide tertentu yang mau di-sharing ke kita-kita di sini, dipersilahkan nih teman-teman, jangan malu-malu. Apakah ada nih dari teman-teman? Di sini sharing dulu ya. Iya. Karena ada kalanya mungkin ada sesuatu yang, karena saya mungkin belum pernah ya kalau melakukan bisnis di Jakarta gitu ya, di kota lain. Saya taunya Jogja ya kan. Wah, bisa jadi ada kultur tertentu yang berbeda. Iya, betul sekali Pak. Silakan Pak Den. Dari teman-teman ada? Mungkin masih malu-malu, saya buka dulu deh tanya-tanya ya Pak. Sebenarnya apa sih yang faktor yang perlu dipertimbangkan nih sama pengusaha atau pebisnis ketika memang mereka mau terjun ke menerapin AI nih ke bisnisnya mereka sendiri? Jadi kan tadi kan ada beberapa nih, bisa kalau tadi kan Pak Irving sempat bilang kebanyakan skala menengah ke atas nih. Nah, tapi kalau misalkan si bisnisnya memang masih tradisional, mereka mau step up nih dengan penggunaan AI. Nah, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan, Pak? Nah, ini memang pertanyaan yang paling challenging karena ini juga isu yang tadi saya
sampaikan di bagian akhir, bagaimana dengan nasib bisnis-bisnis ya. Saya sendiri merasakan sebagai pelaku, karena saya sendiri pelaku bisnis itu, gitu kan ya. Saya masih merasakan bagaimana harus mencari stok barang yang istilahnya masih sangat tradisional saya mencarinya. Saya mengontak orang sini sana gitu kan ya. Nah, ternyata memang ada satu hal yang saya pelajari di sini untuk level-level bisnis yang mungkin tidak sampai tradisional ya. Itu ya, pertama memang kita gunakan dulu perangkat-perangkat berbasis AI yang ada, dan artinya tinggal pakai dulu. Jangan yang kita harus meng-create. Kalau yang harus create kan modalnya gede, apalagi ya bayar programmer aja belum tentu kuat gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita gunakan dulu dengan perangkat-perangkat yang sudah ada. Misalnya kita tadi bisnis kecil ya masuk aja marketplace, mudah. Di marketplace sudah banyak AI yang sudah mensupport mereka, mulai tadi rekomendasi dan seterusnya, comparison, ya kan, itu sudah ada di banyak marketplace. Nah, kita pakai aja dulu. Kita sebagai pelaku bisnis, atau bahkan jika kita sudah bisa memanfaatkan yang ada, kita mencoba memainkan trik-trik yang biasa dilakukan ya. Contoh misalnya Instagram marketing itu kan ada triknya. Ya, sebenarnya nggak AI banget, tapi ya Instagram itu ada AI-nya kan di dalamnya. Tapi kita manfaatkan AI yang ada di dalam Instagram itu supaya kita ketika melakukan marketing itu menjadi lebih viral. Nah, begitu misalnya, kali ini saya sekalian cerita digital marketing kali ya. Nah, itu kalau teman-teman itu jualan itu paling tidak ngegeng 10 orang yang jualannya sama. Nah, saya yakin ini kalau yang lain udah tahu ya, mohon maaf, tapi ini adalah salah satu trik. Bersepuluh, satu nge-up barang, yang 9 komen nih, support. Terus entah repost kayak apa, nanti pasti dia akan naik lagi, cepet naik. 2 jam, komentar lagi, gantian, saling mengomentari, itu pasti akan naik. Itu kan juga kayak pola kalau ada di Facebook ya, masih mainan Facebook ya. Kalau ada satu time postingan orang yang banyak dikomentari, postingan kita, dia pasti akan muncul terus di timeline kita kan, seperti itu. Ini sebenarnya lebih masalah bagaimana kita melakukan trik dari penerapan AI yang sudah ada. Nah, ini dua hal dasar sih yang saya katakan bisa digunakan oleh pelaku bisnis yang baru mulai, terutama ya, yang bahkan tadi belum berpikir tentang human resource, ya CEO-nya saya, customer service-nya saya, delivery kurirnya saya, gitu kan ya, all in one. Nah, itu bisa kita mainkan dengan yang sudah ada dulu. Mudah-mudahan itu menjawab, Ajeng. Ya, benar sekali, Pak. Kalau memang yang kecil ya kita coba-coba yang sudah ada dulu aja sebelum melangkah yang ke lebih besar ya, Pak. Saya masih ingat banget soalnya zaman itu saya masih awal-awal jualan sepatu bola itu ya, kadang saya harus ke kota tertentu, harus mengambil stok, bawa lagi, ya kan? Ya, saya dagang sendiri gitu kan. Begitulah ceritanya. Ya, Pak. Nah, Pak, tadi kan kayak step up ya kan. Nah, kalau biasanya nih menurut Pak Irving, kesalahan umum yang harus dihindarin gitu Pak dalam pelaku bisnis kalau memang kamu menerapkan AI atau teknologi terbaru itu apa sih Pak? Kalau mau menerapkan atau kalau tidak mau? Kalau mereka mau menerapkan si AI-nya atau mungkin teknologi-teknologi yang sekarang tidak khusus AI aja Pak yang sedang lagi berkembang gitu. Ya, apapun Apa lah yang ya perlu secara diperhatikan? Iya, digital teknologi gitu iya. kan ya.
sebenarnya kalau ditanyakan apa yang harus dihindari ataupun kesalahan gitu kan ya, apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Kalau buat pelaku bisnis, sebenarnya selama itu tidak ada financial loss, itu sebenarnya lakukan saja apa-apa, enggak apa-apa, financial loss. Ya, cuma memang ada pada satu tahap yang semisal nih ya, saya memberikan contoh pada diri saya sendiri. Saya jualannya banyak spot apparel ya, saya akan memberikan waktu banyak untuk bertemu, gabung dengan teman-teman yang di dunia itu. Baik itu secara maya ataupun nyata. Nah, cuman memang tadi, salah satu kelemahannya, terutama buat yang masih baru-baru adalah segmentasi. Kita masih terbiasa dengan, udah yang penting laku. Oke lah, awal-awal oke. Tapi ada satu tahap nanti kita harus memikirkan, kita harus mensegmenkan. Supaya tidak menyesal ketika ada barang yang tidak laku. Karena salah segmen. Wah, kita salah segmen, jadi barang nggak laku. Apalagi tidak sesuai dengan, memang di situ nggak mungkin mau jualan, kalau saya sepatu bola lah kembangannya ya, kalau di Indonesia ini, sepatu bola ada yang poolnya besi kan ya, masih ingat ya, tahu mestinya ya, itu nggak begitu laku di Indonesia. Ada yang beli, tapi kebanyakan itu orang-orang yang satu nyoba, kedua pemain profesional. Selain itu tidak ada pemain-pemain tarekam itu, jarang mau punya sepatu dengan pool besi lebih dari satu pasang, belum tentu. Tapi di negara lain yang mungkin memang lapangannya mendukung, itu biasa punya sepatu berpool besi lebih dari satu pasang. Kadang kita melupakan hal seperti itu ketika sudah jalan. Nah, sehingga salah satu tips lagi yang harus dihindari yaitu terlalu nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ya, sehingga malas untuk mengadopsi hal-hal yang harusnya kita adopsi. Ya, saya sendiri merasakan saat mulai masuk Instagram. Dulu jualan saya banyak melalui Facebook. Tapi saya terlambat masuk Instagram. Apalagi sekarang sudah ada melalui TikTok. Udah ada tuh TikTok Market, udah ada. Ya. Saya sendiri karena tidak bermain di sana, itu udah urusan teman saya ya. Saya udah pada untuk saat ini tahapnya itu udah ada yang memainkan, saya hanya nonton aja gitu ya. Jadi saya tidak bisa cerita teknisnya, tapi itu hal yang tidak ada salahnya mencoba. Selama tidak ada financial loss, kerugian secara finansial, paling cuma waktu ya. Nah itu tidak apa-apa, silakan coba aja semua tata cara ataupun perangkat-perangkat AI yang ada, digitalisasi, lakukan. Ya. Yang penting financial loss itu minimalis. Nah, cuman memang jangan dilupakan, ini bicara Indonesia, kultur kita masih kalau bicara bisnis yang skala kecil, apalagi mikro, itu masih trust itu diperhitungkan banget. Ya, ada sisi trust. Jadi masih orang, pembeli, customer itu masih akan lebih percaya kalau bertemu dengan langsung penjualnya. Apapun itu bentuknya, walaupun mereka sudah online, yang namanya COD, kenapa boom lebih baik COD ya? Karena faktor trust itu tadi. Nah, itu memang juga kultur kita. Saya merasakan sendiri ketika dulu mengandalkan online, dan ketika ada toko, maka beda sekali. Memang orang nggak banyak datang ke toko, tapi karena mereka tahu saya ada toko, maka kalau ada apa-apa, saya bisa dicari di toko itu. Gitu. Ya, seperti itu. Ini sisi kultur yang kita harus pahami juga. Ya ini
ini tantangan kita di dunia penelitian ini, bagaimana mengkombinasi hal-hal berkaitan dengan kultur, AI, gitu kan ya, lalu optimisasinya bagaimana. Begitu, Mbak Jo. Ya, terima kasih Pak Irving. Dari teman-teman nih, gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa Nggak sih, maksa kita loh. cerita-cerita lagi, cerita aja sih sebenarnya. Ya Pak, tadi kan kalau misalkan penggunaan digital, beberapa orang tuh ya ada concern-concern tertentu nih Pak, kayak keamanan, privacy data. Nah, menurut Pak Irving itu sendiri gimana nih dari mungkin pelaku bisnis di pandangannya, selain dari akademisi? Ngomongin privacy data, wah, ini kebetulan kemarin sore lagi ngehit juga, saya ngomongin dengan teman saya yang dosen di Tangerang situ ya, ngomongin ada ke-anonymity lah dan seterusnya sekarangnya. Tapi kalau di Indonesia sekarang BSSN ya sedang giat-giatnya mensosialisasikan standarisasi keamanan informasi atau keamanan data melalui ISO 27001 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah itu ya kita sudah mulai, walaupun obrolan saya kemarin sore adalah sebenarnya seberapa banyak sih orang di Indonesia ini yang concern tentang privacy data. Jangan-jangan cuma kita nih yang merasa data kita penting. Bisa jadi lebih banyak orang nggak merasa datanya penting gitu kan. Fotokopi KTP langsung dibuang gitu kan ya. Ataupun mudah sekali memfoto sesuatu yang bersifat privacy lalu diupload di media sosial. Nah, hal seperti ini memang agak serba salah. Makanya memang kalau saya pernah bilang ke teman saya yang jualan, waktu itu saya masih ingat sekali dia mau buat website sendiri ya, bukan melalui marketplace. Dia mulai website sendiri, saya cuma mengatakan bagus gitu kan. Yang penting orang itu arahnya adalah barangmu laku, tidak perlu meminta data seribet mungkin dari si pembeli, ya kan. Bahkan kalau bisa pembeli pun tidak harus login dan seterusnya gitu kan ya. Yang penting barangmu laku. Gimana caranya dirimu membuat sebuah perangkat website dalam hal ini yang memudahkan orang itu membeli barangmu secara langsung tanpa harus berinteraksi dengan dirimu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya sampai sekarang dia bisa membuat website tersebut walaupun akhirnya juga bergabung ke marketplace. Ya, cuma memang lagi-lagi kalau kita ngomongin privacy data si malakama juga ya. Karena tadi ada yang concern, ada yang tidak. Cuma memang sekarang pemerintah kita melalui BSSN sudah concern nih, beberapa aplikasi sudah harus menerapkan ISO 27001. Bahkan pengembang-pengembang pun sudah harus menerapkan itu, ya kan? Saya sendiri di 2 tahun lalu, seingat saya pernah diminta BSSN untuk presentasi ataupun memberikan cerita tentang keamanan privacy data ini. Nah, itu mereka sangat concern sekali bagaimana harus mengamankan privacy data. Tapi ya, wilayah kita, lingkungan kita, kultur kita masih terpecah. Ya, itu aja Bu Ajeng. Oke, Pak. Mungkin sebagai pertanyaan penutup dari saya. Nah, ini kan teman-teman kan mungkin nanti ke depannya jadi entrepreneur atau mungkin jadi pebisnis juga nih. Keterampilan apa sih yang perlu disiapkan nih sahabat teman-teman di sini untuk yang sekarang kan bisnis sudah berkembang, udah digital juga, tentang ada tadi penerapan AI. Saran dari Pak Irving sendiri apa sih, Pak? Saya agak takut nih menjawab ini sebenarnya karena saya sendiri belum sampai di tahap yang wow gitu kan ya. Masih ya ada kalanya ya saya masih membungkus jualan saya sendiri untuk dikirim ke
kurir gitu kan ya. Jadi ada dua hal terutama yang masih di awal ya, dua hal yang menurut saya penting ketika nanti teman-teman terjun di dunia bisnis ataupun memulai startup misalnya gitu kan ya. Satu, fokus. Artinya ya yang namanya bisnis sulit kalau disambi sebenarnya. Sebenarnya sulit untuk disambi. Apalagi masih di awal. Fokus. Nah, saya mengalami sendiri masa-masa awal-awal bisnis itu. Bagaimana saya waktu itu masih ingat banget, saya waktu itu sambil studi S3. Jadi nilai saya hancur juga gitu kan ya, zaman itu. Itu tidak ingin saya ulangi. Artinya ketika saya ditanya seperti ini, pertanyaan seperti ini ya saya hanya akan katakan fokus. Bisnisnya dibereskan dulu. Artinya kalau mau saat sekolah ya memang pada masanya kalian sedang mengambil misalnya tahun keempat ya di jalur bisnis ataupun saat ngambil jalur bisnis itu ya itulah lakukan gitu kan ya. Fokus bisnis. Jangan sambil kuliah yang lain mikirin bisnis. Agak terlalu menantang. Dan yang kedua, berani ngambil resiko. Nah ini yang kedua ini nih. Ini yang 50-50 nih. Mengambil resiko ini karena ini kata kunci dari bisnis soalnya sebenarnya. Berani ambil resiko enggak? Resiko rugi, termasuk resiko rugi ya. Termasuk resiko ditipu. Wah, hal-hal yang negatif kayak gini harus dipikirkan dan diantisipasi. Ya, berani ambil resiko. Ya, jadi fokus dan berani ambil resiko. Ini masih yang awal-awal. Saya yakin kalau yang di sini mungkin punya orang tua yang sudah punya bisnisnya mewah, bisa jadi tips dari saya ini tidak berlaku. Itu saja Mbak Ajeng, mudah-mudahan cukup. Oke, terima kasih banyak deh Pak Irving atas sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman, kalaupun teman-teman nanti mau ngembangin bisnis ya, walaupun kita juga teman-teman bergerak di akademik, tapi kan pasti tahu tentang bisnis, tentang teknologi yang sedang berkembang, memberikan saran nih kepada pelaku-pelaku bisnis. Nah, ini ya tentunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Pak Irving atas sharing-sharingnya. Terima kasih banyak juga teman-teman. Nah, saya kembalikan ke Mas Sultan ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ajeng Wulandari yang telah moderatori acara kita pada pagi hari ini, serta Bapak Irving Fitra yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya rekan-rekan semuanya adalah sesi foto bersama. Maka dari itu bisa untuk on cam, tapi sebelum masuki sesi foto bersama, kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa setelah sesi foto bersama akan ada penayangan exit ticket dan pembagian link exit ticket di chat box. Maka dari itu dimohon untuk tidak live Zoom terlebih dahulu. Gitu. Baik, untuk sesi foto bersama bisa untuk on cam semua ya rekan-rekan sekalian. Baik, kami tunggu sampai pukul 10.58. Untuk rekan-rekan yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi foto bersama.
Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.58, mari kita mulai sesi foto bersama. Baik, untuk yang slide pertama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kalau rekan-rekan sekalian yang telah ikut berpartisipasi untuk on cam dalam sesi foto bersama. Selanjutnya adalah pembagian penayangan link exit ticket dan pembagian link di chat box. Baik, dimohon tunggu sebentar. Baik, dimohon untuk seluruh peserta agar dapat mengisi link exit ticket yang telah disediakan di Zoom maupun di chat box. Kami memberikan waktu sekitar 5 menit sampai pukul 11.05. Baik, untuk link exit ticket sudah dikirimkan ke chat box ya, dan sudah ditampilkan pula di share screen. Bisa diisi sampai pukul 11.05.
Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11.05, maka marilah kita tutup acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya acara ini menambah ilmu serta kemanfaatan untuk kita semua. Kami dari segenap panitia mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.